Shalom, selamat pagi semuanya. Hari ini saya akan membahas tentang pertanyaan beberapa orang yang bertanya, kenapa orang Kristen menyembah Yesus sebagai Tuhan? Benarkah Yesus adalah Tuhan? Lalu, pernahkah Yesus itu berkata di dalam Alkitab bahwa Dia adalah Tuhan? Sebelum saya membuktikan bahwa Yesus pernah berkata bahwa Dia adalah Tuhan, sebelumnya saya akan menyampaikan tentang ada hukum yang tertulis di dalam Alkitab atau undang-undang yang menyatakan keterangan 2-3 orang saksi maka perkara itu sah. Yang maksudnya adalah segala sesuatu harus ada saksi-saksinya. Kalau Yesus waktu itu datang ke dunia langsung menyatakan bahwa dirinya Tuhan, justru jangan ada yang percaya. Karena sebelum dia ngomong harus ada banyak saksi-saksinya yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa maksudnya? Setiap keterangan orang harus ada yang meneguhkannya bahwa mereka juga mendapatkan pernyataan Tuhan dengan hal yang sama. Tuhan tidak pernah berbicara kepada satu orang secara pribadi untuk sesuatu yang penting untuk dunia. Salah satu contoh, Abraham tidak pernah berkata keluar dari mulutnya bahwa dia adalah seorang nabi. Tidak pernah ditulis Abraham berkata, aku adalah nabi Tuhan karena Tuhan memilih aku dalam suatu penglihatan. Abraham tidak pernah menyatakannya. Tetapi Tuhan sendiri yang menjadi saksi. Dia datang kepada Raja Gerar yaitu Abimelek bahwa Abraham adalah seorang nabi. Pada waktu Abimelek mengambil istri Abraham karena dia jatuh cinta kepada istri Abraham, malam harinya Tuhan, bukan malaikat tetapi Tuhan sendiri datang kepada Abimelek dan Tuhan katakan dia harus mengembalikan istrinya karena Abraham adalah seorang nabi. Jadi Tuhan sendiri yang berkata bahwa Abraham seorang nabi. Jadi kalau suatu saat Abraham mengatakan dia nabi, maka Raja Gerar akan meneguhkan karena Tuhan sendiri yang datang kepada dia. Tapi Abraham tidak pernah berkata bahwa dia nabi, tetapi Tuhan sendiri berkata kepada orang lain. Jadi tidak ada ceritanya Abraham berkata, saya adalah nabi. Kok kamu tahu kalau kamu nabi? Karena Tuhan ngomong sama saya. Oh ya, ngomong sama kamu, hanya ngomong sama dia. Tidak akan terjadi. Karena di dalam Alkitab harus minimal 2-3 orang saksi. Pada waktu Tuhan memanggil Paulus sebagai seorang rasul, Rasul Paulus tidak menyatakan dirinya, aku adalah rasul karena Tuhan datang sendiri kepadaku memanggil aku. Tidak. Tetapi sebelum Paulus menyatakan dirinya bahwa dia bertemu Tuhan, Tuhan sudah datang kepada seorang anak Tuhan bernama Ananias. Dia seorang murid Yesus. Dan Tuhan katakan bahwa Tuhan akan memakai Paulus sebagai rasulnya. Dan pada waktu Tuhan memanggil Paulus, Tuhan juga tidak berbicara secara pribadi saja, tapi waktu itu Paulus bersama dengan rombongan atau sebuah pasukan yang dia bawa untuk membunuh orang Kristen. Tetapi di tengah jalan ada sinar yang begitu terang yang membuat Paulus buta. Dan suara Tuhan mengatakan bahwa Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Dan yang mendengar suara itu bukan cuma Paulus, tetapi pasukan yang dia bawa. Semua mendengar suara itu, hanya saja mereka tidak tahu siapa itu yang berbicara. Tapi semua mendengar dan semua menjadi saksi bahwa saat itu kemudian Paulus menjadi buta. Jadi banyak saksinya. Dia tidak sendirian, banyak saksinya. Pada waktu Maria ibu Yesus mengandung bayi Yesus, tidak pernah dikeluar dari mulutnya bahwa dia sedang mengandung dari Roh Kudus. Tetapi malaikat Tuhan sendiri yang menyatakannya kepada Yusuf, calon suaminya, bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus dan nanti anak itu harus dinamai Yesus. Lalu bagaimana dengan Tuhan Yesus? Siapa yang bisa menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan? Jauh sebelum Yesus lahir, Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Harus diteguhkan oleh nabi-nabi. Seorang nabi pun harus membuktikan kenabiannya. Dengan apa? Kalau setiap apa yang dia katakan terjadi, maka dia adalah seorang nabi Tuhan. Kalau dia selalu memperkatakan dan mujizat juga terjadi, itu adalah nabi Tuhan. Tapi kalau perkataannya tidak pernah terjadi, bukan seorang nabi. Kalau dia nggak pernah melakukan mujizat, dia bukan nabi. Nah, pada waktu itu Tuhan berbicara kepada Nabi Yesaya. Itu yang Nabi Yesaya berkata bahwa sebab seorang anak telah lahir bagimu, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nabi Yesaya mengatakan bahwa akan lahir, yaitu Yesus, akan lahir seorang anak. Dia dikatakan dia adalah Allah yang perkasa. Jadi untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Allah yang perkasa, bahkan di dalam Lukas 2 ayat 11,
dikatakan para gembala, bukan cuma gembala, bukan hanya satu orang, tapi dikatakan para gembala didatangi seorang malaikat Tuhan yang berkata, telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Waktu itu malaikat Tuhan sedang menyuruh mereka datang ke tempat Maria melahirkan, tempat di mana Yesus lahir. Di situ seorang malaikat berkata bahwa hari ini telah lahir bagimu, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud, yaitu Kristus Tuhan. Dikatakan Kristus Tuhan di kota Daud. Yang menyatakan Kristus adalah Tuhan adalah malaikat sendiri. Dan malaikatnya nggak sendirian. Dan dikatakan di situ bahwa ada bala tentara surga yang kemudian memuji Tuhan. Kemudian seorang nabi bernama Zakaria punya istri, yaitu Elisabet. Pada waktu Elisabet bertemu dengan Maria yang sedang mengandung bayi Yesus, di situ Elisabet berkata, siapakah aku sehingga ibu Tuhanku mengunjungi aku? Dikatakan ibu Tuhanku karena Elisabet tahu yang dikandung Maria adalah Tuhan. Jadi jauh sebelum Yesus menyatakan dirinya adalah Tuhan, sudah ada banyak para nabi, malaikat Tuhan, dan Tuhan sendiri yang menyatakan kepada orang-orang lain, hamba-hamba Tuhan, bahwa Yesus adalah Tuhan. Lalu apakah Yesus pernah berkata bahwa dia Tuhan? Kalau saudara baca di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan bahwa kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat karena aku adalah guru dan Tuhan. Yesus sendiri berkata, aku adalah guru dan Tuhan. Lalu kalau saudara baca di Alkitab, murid-murid Yesus memanggil dia Tuhan. Petrus memanggil Yesus sebagai Tuhan. Pada waktu itu dia berkata, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku yang bersalah kepadaku? 7 kali atau 70 kali? Jadi Petrus memanggil Yesus Tuhan. Dan Yesus tidak pernah menolak dan menegur Petrus dengan berkata, jangan panggil aku Tuhan karena aku bukan Tuhan. Bahkan beberapa orang yang ingin disebutkan Yesus, mereka memanggil Yesus sebagai Tuhan. Mereka memanggil Tuhan dan Tuhan tidak pernah menolaknya. Yang pertama dari pelajaran ini, di Alkitab selalu ditulis keterangan 2-3 orang saksi, maka perkara itu adalah sah. Tidak pernah seseorang harus menyebut dirinya sendiri. Itu sebabnya kalau Yesus menyebut dirinya sendiri Tuhan, tanpa ada pernyataan dari malaikat dan Tuhan sendiri kepada banyak orang, maka kesaksian dia itu tidak sah. Kita percaya kepada Tuhan oleh karena jauh sebelum Yesus lahir, jauh sebelum Yesus menyatakan dirinya bahwa dia Tuhan, sudah ada banyak pernyataan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Kristus itu adalah Tuhan. Sampai hari ini pun tidak ada seorang pun orang Kristen yang berani berkata, saya seorang nabi, kalau tidak ada orang lain yang meneguhkannya. Harus ada orang lain yang juga mendapatkan pernyataan yang sama dari Tuhan. Bukan dari perasaannya, bukan dari cara pikirnya, bukan hasil dari analisa, tetapi dapat pernyataan yang sama dari Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah bertentangan dengan firman yang dia ucapkan atau undang-undang yang sudah dia tetapkan. Tuhan Yesus memberkati.